Terus, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Kita urung dodahar. Selamat siang. Nah, gitu. Bayangan saya tadi saya berangkat itu saya kan berjumpa dengan wajah-wajah baru. Oh, bukan berarti penjenengan wajah yang bukan wajah stok lama gitu ya, enggak juga sih. Tapi karena sesuai dengan semangat programnya adalah pengkaderan para aktivis gereja, maka sebetulnya sangat diharapkan orang-orang yang selama ini belum ambil bagian di dalam pelayanan bisa mengikuti kegiatan ini sehingga menyemangati mereka untuk ikut terlibat. Tetapi ternyata yang saya lihat justru panjenengan ini orang-orang yang selama ini sudah sangat aktif terlibat. Jadi maka nggak jadi aja ya. Maka untuk pertemuan hari ini saya kira ini ya hanya sebatas penyegaran lagi untuk kita. Karena saya meyakini apa yang akan saya sampaikan nanti sesuatu yang bukan hal baru untuk penjenengan semua, terutama karena penjenengan sudah sangat aktif, bahkan mungkin dulu sudah pernah mendapatkan pemahaman-pemahaman ini untuk keterlibatan, keaktifan di dalam pelayanan gereja. Untuk materi yang pertama, kita akan berdiskusi bersama, sharing, lebih ke sharing saja ya, ngobrol bareng tentang kepemimpinan. Nah, saya memberikan judul untuk materi pembekalan ini, kepemimpinan yang menghamba. Karena kalau kita bicara tentang kepemimpinan, sebetulnya luas sekali. Tergantung kita mau ngambil sudut pandang mana, apanya yang mau kita bahas tentang kepemimpinan itu. Nah, karena semangatnya adalah semangat pengkaderan, semangat bagi para aktivis gereja, maka tentunya kita akan berbicara tentang kepemimpinan dalam kekristenan, yang dalam hal ini ya kepemimpinan seperti yang dilakukan oleh Kristus gitu, kepemimpinan yang menghamba. Pertama-tama ketika kita diajak untuk berdiskusi tentang kepemimpinan, apa sih perbedaan antara pemimpin sama kepemimpinan? Atau sebenarnya sama? Gimana? Menurut penjenengan gimana? Perbedaannya apa? Atau kalau sama, persamaannya kira-kira di mana? Pemimpin sama kepemimpinan. Beda nggak sih menurut penjenengan? Bedanya di mana? Pemimpin orangnya, kalau kepemimpinan bapaknya, juga ya, sistemnya gitu ya. Ya, sebetulnya pemimpin sama kepemimpinan ya jelas berbeda. Pemimpin itu berbicara tentang sebuah kedudukan gitu ya, sedangkan kalau kepemimpinan lebih daripada itu, tidak melulu hanya soal kedudukan. Saya mendapat satu pemahaman dari sebuah buku karya John Maxwell. Dia menulis buku tentang 360 derajat kepemimpinan. Jadi bahwa ternyata kepemimpinan itu tidak hanya dimiliki atau tidak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang menjabat pemimpin tertentu, tetapi semua orang itu sebenarnya sangat perlu memiliki kepemimpinan. Makanya disebut kepemimpinan 360 derajat, nanti lebih dalam lagi. Maka secara pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan seseorang, suatu seni atau kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain. Ya tentu pengaruh yang baik. Jadi kepemimpinan bisa dilakukan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja. Jadi malah justru belum masuk ke sistemnya, tapi kepemimpinan itu masih dari dalam diri kita, suatu kemampuan untuk memberikan pengaruh tertentu kepada orang lain. Oleh karena itu, maka kepemimpinan tidak selalu bergantung pada posisi
jabatan tertentu. Kepemimpinan tidak harus selalu berdasarkan status jabatannya sebagai kepala kelembagaan tertentu, kepala bidang ini, kepala bidang itu. Tidak harus selalu bicara tentang posisi jabatan. Karena kepemimpinan itu bisa dilakukan oleh semua, atau kepemimpinan itu semestinya justru dimiliki oleh semua orang. Nah, kalau tadi berkaitan dengan 360 derajat kepemimpinan, artinya untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik itu tidak harus nunggu aku wis dadi kepala bagian sik. Tidak harus menunggu itu. Tapi bahkan ketika saya menjadi karyawan yang paling di bawah pun, saya bisa kok untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain. Untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik bagi para atasannya bahkan. Lalu kemudian posisi di tengah gitu ya. Jadi yang dimaksud 360 derajat itu, kita bisa memberikan pengaruh baik itu kepada atasan, baik itu kepada bawahan, baik itu kepada yang di samping yang seleting dengan kita. Nah, harapannya orang-orang percaya itu memiliki kepemimpinan yang 360 derajat ini. Oleh karena itu sebetulnya kepemimpinan adalah kebutuhan bagi semua orang dalam lini kehidupan, dalam seluruh lini kehidupan. Tidak hanya soal kehidupan di gereja, tetapi sebetulnya dimanapun kita butuh kepemimpinan. Kita harus punya kepemimpinan di dalam diri kita, dimanapun kita berada. Karena kalau kita tidak memiliki kepemimpinan yang baik, ya gur kelentrak, kelentruk gitu ya, dimanapun kita berada ya hanya akan menjadi remah-remah belaka gitu. Kita nggak akan pernah bisa mempengaruhi orang lain. Nah, padahal kalau kita mengingat kedudukan kita sebagai orang percaya kan justru dipanggil untuk bersaksi tuh, untuk memberikan dampak tuh. Nah, gimana kita akan memberikan dampak kalau kita sendiri tidak menghidupi kepemimpinan yang baik? Dan itu dimanapun, apalagi di gereja dalam kehidupan bersama. Nah, di gereja untuk kepemimpinan itu tidak hanya oleh pendeta saja, tidak hanya oleh majelis saja, tetapi seluruh jemaat itu semestinya memiliki kepemimpinan yang baik. Memiliki seni, memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang baik. Bukan pengaruh untuk yang tidak baik gitu ya. Nah, kita akan coba melihat kepemimpinan gereja. Model kepemimpinan gereja itu seperti apa sih? Karena barangkali kita belum cukup paham itu. Atau kalau penjenengan yang sudah tahu ya ini sebagai penyegaran bagi kita. Gereja itu sendiri sebetulnya dipimpin oleh Allah sebagai pemilik gereja. Karena gereja itu milik Allah, maka pemimpin gereja itu sebetulnya Allah itu sendiri. Bukan Pak Pendeta, bukan Bapak Ibu Majelis, bukan pengurus komisi, tetapi pemilik gereja itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Nah, di dalam rangka mewujudkan kepemimpinannya, Tuhan memanggil orang-orang ke dalam jabatan gerejawi untuk menjadi rekan kerjanya. Nah, dalam hal ini adalah majelis gereja, penatua, pendeta, diaken. Nah, ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan kerjanya dalam rangka mewujudkan kepemimpinan Gusti Allah. Sebetulnya Gusti Allah bisa-bisa saja dalam rangka menjalankan kepemimpinan itu ya digarap dhewe wae gitu. Tetapi tidak demikian, karena justru Allah melibatkan orang-orang di dalam gereja itu sendiri untuk menjadi rekan kerjanya. Makanya majelis gereja itu sebenarnya adalah rekan kerja Allah. Nah, oleh karena itu bentuk kepemimpinan di dalam bergereja adalah kepemimpinan dewan.
atau yang sering disebut kolektif kolegial, kepemimpinan kemajelisan. Ini berbeda dengan kepemimpinan di organisasi-organisasi yang lain, bahkan misalnya kayak sekolahan. Kalau sekolahan itu biasanya manut karo kepala sekolahnya, sehingga keputusan apapun harus manut dengan kepala sekolah. Kalaupun sudah menjadi kesepakatan para guru-guru, karyawan yang lain, tapi kalau kepala sekolah belum ngedok, ya nggak akan pernah menjadi sebuah keputusan untuk sekolah itu. Tetapi kalau gereja itu tidak demikian. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan dewan, maka musyawarah, rapat itu menjadi hal yang utama dalam kepemimpinan di gereja. Berdiskusi, bernegosiasi satu dengan yang lain untuk memikirkan sesuatu yang baik, itu menjadi model kepemimpinannya gereja. Harus dengan rapat. Nah sayangnya memang di tempat kita itu nek kon rapat ki angele ram. Sing teko ki wonge sithik gitu ya. Selain itu juga kadang-kadang ini penilaian kita terhadap rapat itu tidak terlalu memandang sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang serius, sehingga nek meh rapat ki ya wegah-wegahan. Padahal sebenarnya rapat itu adalah momentum bagi para pelayan-pelayan Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semangat kepemimpinan yang dibawa adalah kepemimpinan yang melayani seperti Kristus. Ya karena gereja milik Kristus sendiri ya maka harusnya demikian. Nah ini model kepemimpinan gereja terutama di GKJ, bahwa ternyata Allah sendiri di dalam rangka menjalankan kepemimpinannya tidak dikerjakan sendiri, tetapi melibatkan orang-orang atau melibatkan umatnya. Nah sekarang bagaimana dengan warga gereja? Nah ini yang diharapkan orang-orang baru itu memahami tentang aku ki sopo toh ning gereja. Adeg bagi warga gereja. Setiap warga gereja adalah orang yang diakui sebagai bagian dari persekutuan atau tubuh Kristus. Semuanya, mulai dari anak-anak sampai adiuswa, kalau kita menjadi bagian dari gereja itu berarti kita adalah bagian yang diakui sebagai tubuh Kristus. Tidak ada yang dikesampingkan. Kalau tema tahun ini Tuhan Yesus Gembala yang baik, bagi domba-domba di gerejanya, lah semua warga itu ya domba-dombanya. Semua termasuk kita-kita ini. Kita-kita ini adalah anggota tubuh yang harus diakui keberadaannya oleh semua jemaat. Jadi kita saling mengakui satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Lalu di dalam kehidupan bersama bergereja dipanggil untuk hidup saling menggembalakan. Saling menggembalakan disinilah yang berarti saling memberikan pengaruh. Saling menggembalakan itu berarti saling memperhatikan, saling memberikan pengaruh yang positif, mewujudkan kepemimpinan yang baik terhadap sesamanya, terhadap sesama anggota tubuh itu. Nah ini harus menjadi kesadaran kita, karena ternyata aku di gereja itu ya tidak hanya sekedar sendirian. Karena kadang-kadang kita jangankan mau terlibat di dalam pelayanan, wong meh teko kegiatan merasa aku ra duwe kanca, aku merasa dhewean dan sebagainya. Nah ini justru yang harus kita pahami bersama, bahwa di dalam kebersamaan bergereja, seluruh warga gereja harus saling mengakui keberadaannya, saling mengakui sesamanya sebagai bagian dari tubuh Kristus, dan kita senantiasa mengingat bahwa kita dipanggil untuk saling menggembalakan, saling memberikan pengaruh yang baik. Nah, selain itu sebagai warga gereja memiliki hak dan tanggung jawab untuk memelihara adegnya gereja.
Jadi keberlangsungan gereja ini ke depan itu tanggung jawabnya siapa Bapak Ibu? Supaya gereja ini masih tetap eksis sampai ke depannya, masih tetap menyaksikan tentang Kristus, itu tanggung jawabnya siapa kira-kira? Warga gereja semuanya. Nah, seringkali kan kita menganggap wis kuwi ben dadi urusane majelis, ben dadi urusane Pak Pendetane dan sebagainya. Enggak. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, apalagi kita tahu bahwa kondisi sekarang ini tantangannya begitu berat. Meh regenerasi we angele ora karuan kok gitu. Ini tantangannya bersama. Tidak hanya menjadi tantangannya KPP yang harus mencari orang-orang baru angele ora umum gitu, tetapi tanggung jawab bersama. Nah, makanya kemarin Bapak Ibu sedikit cerita curhat di rapat majelis harian ketika membicarakan tentang program ini. Ini harus kita sadari bahwa ini bukan hanya sekedar bebannya KPP, tapi beban kita semua. Kita harus piye carane untuk bisa melakukan pengkaderan, piye carane kita bisa melibatkan banyak orang di tengah-tengah kebersamaan ini, karena tanggung jawab keberlangsungan gereja ini ya ada di kita semua. Ya, sebagai salah satu contoh sederhana, ketika panjenengan beribadah, panjenengan memberikan persembahan, itu adalah bagian dari keterlibatan panjenengan untuk bertanggung jawab atas kelangsungan pelayanan gereja ini. Kemauan panjenengan terlibat di dalam pelayanan itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita memelihara adeknya gereja tetap jadi gereja. Karena kita nggak tahu ke depan apakah gereja itu akan tetap menjadi gereja atau berubah. Sudah tidak menjadi gereja lagi kalau tidak ada kegiatannya apa? Museum. Jangan-jangan ya 10 tahun, 20 tahun gereja jadi museum karena orang wong teko ning gereja. Kenapa nggak ada orang yang datang ke gereja? Kenapa nggak ada orang yang melayani di gereja? Ya karena tidak menyadari bahwa yang bertanggung jawab untuk terus memelihara keberlangsungan gereja itu adalah seluruh jemaat. Maka di dalam hati kita, di dalam diri kita perlu dibangun kesadaran-kesadaran tentang hal ini. Itulah sebabnya maka kepemimpinan Kristiani itu menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh jemaat. Nah, kepemimpinan Kristiani tentunya kita berkaca dari bagaimana Kristus mewujudkan kepemimpinannya di tengah-tengah pelayanan kesehariannya. Kita belajar dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Supaya tidak ngantuk, mari kita baca bersama-sama. Karena kita wis ngantuk. Tenang, kita nggak lama. Ini nanti makan siang itu sudah selesai 2 materi. Nggak apa-apa ya Pak ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. 3, 4. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teks ini sangat-sangat dalam maknanya. Karena berbanding terbalik dengan umumnya manusia. Yesus dalam rupa manusia itu sangat-sangatlah berbanding terbalik dengan umumnya manusia. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Atau yang akrab atau yang bahasa kerennya itu kenosis gitu ya. Merendahkan diri serendah-rendahnya.
Yesus itu sebenarnya kan Tuhan. Kuasanya luar biasa. Wong dia Allah kok. Tapi tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Justru ini seolah-olah dilepas demi menjadi sama dengan manusia. Demi menjadi sama dengan kita semua yang berdosa ini. Jadi ibaratnya apa ya? Anaknya Hamengkubuwono misalnya ya. Anaknya Hamengkubuwono itu kan berarti orang pentingnya daerah keraton. Dia tidak mau mempertahankan dirinya sebagai wah aku ki anake Hamengkubuwono sehingga kalian semua harus tunduk sungkem karo aku. Bukan yang begitu, tapi justru dia malah memilih untuk istilahnya apa ya? Pergi ke suatu kampung yang bernama Kampung Ablak misalnya ya. Milih untuk pergi ke Kampung Ablak dan menganggap diri sebagai loh aku ki ya sama-sama orang desa, kita sama-sama wong Jawa, wong desa yang mau hidup bareng-bareng, hidup saling memperhatikan, saling mengakui satu dengan yang lain, saling memberikan pengaruh yang baik. Nah, mengosongkan diri itu kayak begitu. Bukan berarti ketika Gusti Yesus menjadi manusia itu terus koyok botol sing kosong melompong, enggak. Sebetulnya tetap botol yang penuh dengan isi yang dengan apa ya? Botol yang penuh tetapi dia tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, di sisi lain justru kebanyakan manusia merasa apa yang menjadi kepemilikan dirinya harus ditonjol-tonjolke. Makanya kadang-kadang terjadi gitu ya, ketika menunjuk warga untuk menjadi panitia. Dilalah kok kedapuk dadi perkap. Loh, oh bapakku ki ketua majelis kok aku dadekke perkap. Ora menghargai. Malah kadang-kadang kan begitu. Padahal kalau Gusti Yesus dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Justru mengosongkan diri. Menjadi mengambil mengambil rupa seorang hamba. Berarti kan mengambil rupa seorang hamba itu sak ngisore perkap malahan. Itu. Tapi ya itu umumnya manusia justru kewalik kan gitu. Ketika mau diminta untuk terlibat syaratnya akeh ora karuan. Ya aku gelem pelayanan. Ning pokoknya aku mau dadi siji karo kae. Ya kadang kan begitu kan. Aku gelem pelayanan ning pokoknya aku kudu dadi iki. Karena ini dan itu dan sebagainya. Nah, ini seringkali yang justru dihidupi manusia itu demikian berbanding kebalik. Karena itu memang menjadi sangat penting. Kepemimpinan Kristiani itu ya kepemimpinan yang meneladani Kristus. Kepemimpinan yang seperti yang dilakukan oleh Kristus. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari Kristus berdasarkan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 tadi. Yang pertama merendahkan diri. Tadi ya, merendahkan diri. Yang kedua inisiatif. Nah, ini menjadi penting. Kepemimpinannya pengikut Kristus itu adalah kepemimpinan yang berinisiatif untuk melakukan sesuatu daripada sekedar ngenteni. Iki juga rodok beda karo kebiasaan kamanungsan. Apalagi ya wis jelas jenenge pelayanan ki ora ana gajine kan gitu. Kalau melayani di gereja itu sebagai pengurus komisi, sebagai panitia, ya jelas memang ora ono gajine melayani. Nah, itulah yang seringkali membuat orang enggan berinisiatif untuk melayani. Padahal kalau kita melihat di tata gereja, tata laksana saudara-saudara,
ya mungkin panjenengan juga sudah pernah menerima pemahaman ini ketika katekisasi. Dipilih untuk menjadi pengurus komisi, dipilih untuk terlibat melayani, itu adalah hak. Nah, aneh lagi. Jadi melayani itu sebenarnya hak. Bukan tuntutan, bukan kewajiban, tapi hak. Nah, anehnya jemaat-jemaat itu mereka punya hak untuk mendapatkan kesempatan melayani, ning ketika haknya dikeke malah moh. Kan aneh lagi. Sesuatu yang unik nih gitu. Ibaratnya gini, kita kerja kalau untuk karyawan punya hak mendapatkan fasilitas mobil misalnya gitu ya, Pak Teguh, Mas Nova misalnya gitu. Nah, oleh karena itu biasanya kan para karyawan itu berusaha untuk kami menuntut hak kami, gitu toh. Piye kami sudah bekerja sekian ratus tahun di sini. Saya sudah bekerja untuk perusahaan ini luar biasa berpuluh-puluh tahun, tapi kok hak saya nggak dikasihkan. Nek perlu tak tuntut di pengadilan. Kadang-kadang kan sampai begitu demi haknya didapat. Nah, sebagai warga gereja punya hak untuk terlibat melayani. Nah, gereja ki kurang piye? Bukannya nggak memberikan haknya, haknya tak keke. Malah menolak, malah moh, aku rasa hakku, rasa tak jiko. Keapian banget sih jemaat itu. Kadang-kadang begitu toh. Nah, ini perlu menjadi pemahaman kita nih. Bahwa melayani itu hak. Maka ketika hak itu diberikan mestinya ya dengan penuh sukacita kita terima. Bukan justru ini menjadi sebuah beban. Bahkan sebisa mungkin kita membangun inisiatif untuk melayani itu. Nah, sing jenenge inisiatif mengawali memang pasti harus ada pengorbanan. Enggak mungkin enggak. Yang namanya melayani itu pasti harus ada pengorbanan. Itu harga mati. Kalau kita melayani tapi nggak mau berkorban ya nggak mungkin. Nggak usah melayani memang. Karena ya namanya melayani itu memang harus ada pengorbanan. Apapun bentuk pelayanannya. Ya terutama ketika di gereja. Teman-teman Mulmed misalnya. Saya memilih untuk ikut melayani di bidang multimedia. Ya memang harus ada pengorbanan nek dina Sabtu sore prepare. Nek meh ana acara sing kudu direkam tekone gasik. Nyepak-nyepake kabel dan sebagainya. Ketika memang aku milih untuk melayani menjadi singer, song leader gitu ya. Berarti ya memang harus ada pengorbanan untuk latihan nyanyi. Latihan pelafalan apa meneh ibadah basa Jawa seringkali keseleo-seleo gitu. Ya harus ada berkorban untuk latihan. Ketika memang aku memilih untuk berinisiatif untuk melayani menjadi lektor, ya memang harus ada pengorbanan latihan maca ning omah. Apalagi menjadi lektor itu menjadi wakil Tuhan yang menyampaikan atau menyuarakan firman. Jadi kan nggak main-main nih, nggak sembarangan gitu. Terlibat di bagian-bagian yang lain, di musik, di pengurus komisi, sing kudu rapat, kudu nggawe program dan sebagainya. Ya memang harus ada pengorbanan. Baik itu pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu, bahkan mungkin pengorbanan dana. Intinya melayani ki memang kudu repot gitu. Itu harus menjadi kesadaran, tetapi sekali lagi bahwa tapi melayani kuwi hak. Sehingga ketika aku menerima haknya, ya mestinya aku menerimanya dengan sukacita gitu. Kita berinisiatif untuk melayani di sekolah minggu, ya memang kudu pengorbanan untuk persiapan ngajar dan sebagainya dan seterusnya. Berkreasi terus dan sebagainya. Maka inisiatif itu menjadi penting karena melayani adalah hak.
Tapi di sisi lain harus menjadi kesadaran bahwa sing jenenge inisiatif melayani memang harus ada pengorbanan. Seperti Kristus ketika dia memang ya berinisiatif untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia, ya dia harus berkorban. Sebagai manusia harus disalib begitu. Memperjuangkan kepentingan orang lain. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kristus itu tadi. Ketika dia harus menjadi manusia, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia dalam keadaannya sebagai hamba, ia taat sampai mati dan mati di kayu salib. Itu semua untuk siapa sih sebenarnya? Ketika Kristus harus menjadi manusia, mati di kayu salib, itu untuk siapa toh sebenarnya? Sebenarnya kan untuk kepentingannya manusia toh. Bukan untuk kepentingannya Tuhan toh. Artinya ketika dia berinisiatif untuk merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, lalu kemudian mengambil kepentinganmu tak perjuangke. Nah, model ini perlu dihidupi oleh jemaat gereja. Karena kalau kita tadi sudah berbicara semua jemaat adalah anggota tubuh, bagaimana kita masing-masing bisa mendengarkan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pengharapan dari seluruh jemaat ini untuk kita perjuangkan. Tidak hanya sekedar memperjuangkan yang menjadi keinginan kita di gereja ini. Maka seringkali hal yang perlu untuk kita istilahnya menguji. Ketika kita punya usulan, punya kerinduan tertentu terhadap gereja, wah aku pengen nek gereja wi duwe tempat nongkrong ngono ya Pak ya. Kita tadi dibicarakan duwe tempat nongkrong misalnya gitu. Nah, tempat nongkrong yang nyaman. Coba dilihat dulu bahwa ketika aku mengusulkan itu tuh aku sedang mengusulkan untuk kepentingan siapa sakjane. Nek gur dinggo kepentinganku ben aku iso ngajak nongkrong Caca, aku timbangane ning omah suwung, aku dadi iso duwe kanca dan sebagainya. Kan berarti hanya sekedar untuk kepentingan sendiri. Bukan untuk kepentingan kebersamaan gitu loh. Kepentingan anggota-anggota tubuh Kristus ini. Tapi menjadi berbeda ketika kita melihat, wah ternyata anak-anak pemuda ini sekarang punya tantangan yang begitu berat, yaitu di luaran ini sekarang komunitasnya adalah komunitas-komunitas geng motor, komunitas-komunitas tawuran. Kayaknya kita memang harus berpikir untuk membangun komunitas di gereja, supaya mereka tidak terjun ke hal-hal yang demikian, tetapi nek mereka pengen tongkrong, pengen kumpul, ning gereja, misalnya begitu. Nah, kita melihat apa yang menjadi kepentingan dari kebersamaan ini untuk kita perjuangkan. Lah bagaimana kita akan memperjuangkan kalau kita tidak masuk ke dalam pelayanan ini? Bagaimana kita akan memperjuangkan ini terjadi kalau kita terlibat di dalam perencanaan program, dalam eksekusi program aja kita enggan. Maka seperti itu pula lah yang dilakukan oleh Kristus, memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dari kita, dari orang lain gitu ya. Jadi mengambil alih kepentingan orang lain itu menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Nah, ini mestinya juga mewarnai kepemimpinan kita dalam kehidupan sebagai orang Kristen melalui gerejanya, sehingga kita juga memikirkan apa yang menjadi kepentingannya bersama. Ibadah itu akan merasa sangat nyaman, sangat hidup ketika singernya penuh dengan ekspresi yang sesuai dengan liriknya misalnya. Tapi kita sendiri kon dadi singer ya males. Padahal nek ning omah nyanyine buanter banget ning kamar mandi gitu ya. Tapi kita kon terlibat singer ya males. Atau malah ketika kita wis dadi singer kon latihan ya wegah.
kon berekspresi, mbok bersyukur aku wis gelem. Malah ngono kadang-kadang. Jadi nyanyine wis betapa kita tidak bersyukur. Oh bersyukur apane? Ekspresine ora ono syukur-syukure blas kok gitu. Nah, ini sesuatu yang mestinya mewarnai kepemimpinan di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Nah, sehingga di dalam pelayanan kita juga ada keseriusan, ada kesungguhan. Nah, yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Kristus adalah dia memberikan teladan dalam karya. Tidak hanya sekedar ngajari omong-omong, tetapi bagaimana memberikan teladan dalam karya, dalam tindakan yang konkret gitu. Ketika kita mau memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, tidak hanya sekedar lewat ucapan-ucapan kita, tetapi bagaimana dalam karya kita bisa mewujudkan keteladanan itu kepada orang lain. Nah, kira-kira ini yang diharapkan mewarnai kepemimpinan hidup kita, mewarnai cara kita mempengaruhi orang lain, mewarnai seluruh bagian dalam kehidupan kita untuk hidup bersama sebagai tubuh Kristus. Sehingga kita tidak hanya sekedar mikir awake dhewe, tetapi justru di dalam diri kita ada inisiatif, ada dorongan untuk terus semangat melayani. Karena iki hak yang justru memang seharusnya saya terima. Nah, mungkin yang rodok-rodok lali, haknya warga gereja itu apa saja tuh sebenarnya? Apa haknya warga gereja? Iki lali apa urung pernah ngerti? Haknya warga gereja adalah yang pasti mendapatkan pemeliharaan imannya. Itu pasti. Itu haknya warga gereja. Semua warga punya hak untuk mendapatkan pemeliharaan iman. Lalu yang kedua adalah hak untuk dipilih sebagai anggota komisi, sebagai majelis gereja, sebagai para pelayan-pelayan lah. Dan hak untuk melayani itu haknya warga gereja. Jadi dadi majelis barang kuwi yo hak Bapak Ibu. Ning yo nek dikekke hak iki yo biasane iki yo wabot gitu. Gitu ndak ya Mas Nova kira-kira? Oh ndak ya. Oke, tembak iki pokoke. Kadang-kadang kan gitu. Makanya pemilihan jane ketika ada pemilihan majelis itu kudune majelis tidak perlu bingung golek. Karena jemaat balapan saya siap, saya purun dadi majelis ngono. Ora malah ketika wis kepilih aku ki ora ndang lereh-lereh ngono biasane. Gitu enggak kira-kira? Mau sebut nama tapi kok wis ngene sih. Kalau yang belum CD itu ya hak untuk bisa dipilih jadi panitia, pengurus komisi dan seterusnya. Tapi kalau yang sudah CD punya hak untuk menjadi majelis gereja. Nah, ini perlu menjadi kesadaran kita. Melayani itu hak. Panjenengan iki diparingi haknya kok malah moh. Maka terimalah hak itu dengan penuh syukur, penuh sukacita. Sehingga ketika kita melakukan itu bukan sebagai beban. Makanya kadang-kadang saya itu rodok tidak begitu sreg ketika misalnya ada kalimat ayo kita itu harus terlibat pelayanan untuk membantu mengurangi beban pendeta gitu. Loh, melayani ki bukan beban gitu. Enggak usah dimesak-mesakno gitu loh. Melayani itu hak kita, melayani Gusti Allah itu haknya kita, enggak usah dianggap sebagai beban. Itu bukan bebannya Pak Pendeta gitu. Misalnya nek kasihan mungkin lebih mending ya, Bu. Tapi nek beban ki wah iki ketoke piye ngono lho, melayani kok beban gitu. Misalnya lah Pak Teguh misalnya setiap hari gawe renungan dikirim ning
semua grup warga gitu, ada wilayah-wilayah semuanya di grup. Terus kemudian saya membuat renungan ini dalam rangka membantu mengurangi beban Pak Pendeta. Loh, melayani itu ora beban, Pak, gitu. Nah, ini perlu menjadi kesadaran kita bersama. Melayani itu bukan beban. Melayani itu hak. Jadi kita terimalah dengan penuh sukacita. Sebagai apapun lah, majelis itu terimalah dengan penuh sukacita. Jalani dengan penuh sukacita. Walaupun di dalamnya dalam diskusi-diskusi seringkali perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Melayanilah dengan penuh sukacita. Karena melayani itu kesempatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mewujudkan kepemimpinan Kristus. Kepemimpinan 360 derajat itu. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau berkesempatan bisa nyari buku itu. Kayaknya di internet ada versi e-booknya, tapi bahasa Inggris 360 derajat kepemimpinan John Maxwell. Itu saya kira sangat penting. Nggak hanya sekedar untuk kita di gereja sih, tapi untuk dimanapun. Apalagi teman-teman yang ada di dunia pekerjaan dan sebagainya. Nah, selamat berjuang karena Tuhan bersama teman-teman di tengah-tengah pelayanannya. Nah, demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kepemimpinan. Jam 11. Selanjutnya monggo saya serahkan ke Pak Teguh. Mau langsung apa meh gimana, Pak Teguh?